Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dan para mahasiswa di Fakultas Agama Islam jurusan Ekonomi Syariah dan juga Manajemen Pendidikan Islam yang saya banggakan. Saya kali ini coba menjelaskan tentang kenapa kita ber-NU. Ini dijelaskan dalam muqaddimah ya. Dijelaskan dalam muqaddimahnya Qanun Asasi, yaitu Qanun Asasi itu semacam aturan-aturan dasar yang paling pokok dan paling dasar dalam ber-NU itu. Nahdlatul Ulama itu disebut dengan Qanun Asasi. Jadi mahasiswa perlu tahu bahwa ada yang menjadi dasar, pedoman dasarnya. NU itu yang dikarang langsung atas tulisan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Al-Alim Al-Fadil Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jombangi. Jadi salah satunya disebutkan di sana. Ini hanya petikan-petikan penting dalam muqaddimah itu. Amma ba'du, setelah diawali dengan alhamdulillah seterusnya itu, fa innal jama'ah wa ta'aruf wal ittihada wa ta'allufa huwal amrul ladzi la yajhulu ahadun manfa'atah kaifa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jama'ah fa idza shadda shaddu minhum ihtatafathu syayatin kama yahtatifu dzabbu minal ghanami. Ini Zakarahul Hafidz Asyuyuti fi kitabih, disebutkan dalam karangannya Imam Asyuyuti. Lalu bagaimana penjelasan yang tersebut itu? Sesungguhnya katanya ya, fa innal ijtima, sesungguhnya persatuan, pertemuan, saling mengenal dan persatuan serta kekompakan. Wa ta'aluf, ini kekompakan. Wal amrul ladzi la yajhulu ahadun manfaat, itu segala sesuatu yang tidak seorang pun meragukan manfaatnya. Artinya apa? Bahwa sesuatu itu bisa dilaksanakan tentu karena berkat adanya persatuan, adanya saling mengenal, adanya saling membantu dan kekompakan, ta'awun, tolong menolong dalam persatuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yadullahi ma'al jama'ah, bahwa tangan Allah itu tangan Allah itu bersama jamaah. Apabila di antara jamaah itu ada yang memencil sendiri, maka setan pun akan menerkanya seperti halnya serigala menerka kambing. Lah artinya begini, yadullahi ma'al jama'ah fa idza shadda shaddu minhum ihtatafatu syayatin kama yahtatifu dzabbu minal ghanam. Nah, lanjutan dari ini wala diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'din. Nah, wa kunu ibadan wahi ikhwan. Intinya di mukadimah ini bahwa kita ini adalah satu umat yang diutus oleh Allah, mubasysyira wa nadhira. Katanya Hasyim Asy'ari itu bahwa ya ulama itu diutus sebagai memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan kepada umatnya, sebagai kepanjangan, sebagai pewaris para nabi yang ingin melanjutkan risalah kenabian. Tetapi untuk menyampaikan tersebut itu tidak mudah. Salah satunya tentu butuh wadah yang disebut dengan organisasi. Itulah kemudian NU dibentuk. Kenapa organisasi itu sebagai wadah, sebagai salah satu pendekatan metode untuk menyampaikan risalah kenabian, untuk menjaga risalah kenabian. Oleh karenanya penting yang namanya jam'iyah, tidak hanya jamaah tetapi dibikinlah sebuah jam'iyah, organisasi keagamaan, jam'iyah diniyah.
Kenapa? Karena ini jelas bahwa persatuan, kesatuan, tolong menolong dan kekompakan itu manfaatnya jelas. Bagaimana kita misalnya mau membangun rumah saja tanpa ada gotong royong, itu susah. Bagaimana pembangunan infrastruktur negara, bagaimana masyarakat bisa maju, bagaimana pendidikan bisa berdiri, bagaimana pesantren bisa dibangun. Tentu itu berkat bahu membahu, tolong menolong dan adanya persatuan. Apalagi ini urusan agama. Urusan agama, tentu visi misi dan pesan-pesan agama itu mesti harus digiring, harus mesti diusung melalui metode yang benar, melalui wadah yang benar. Disitulah NU memiliki posisi yang sangat penting sebagai satu wadah. Kenapa? Karena yadullahi ma'al jamaah katanya. Jadi kekuasaan Allah, tangan Allah itu, pertolongan Allah itu jatuhnya kepada jamaah. Sekalipun kita benar, sekalipun ada kelompok satu misalnya, satu kelompok yang merasa paling benar, tetapi dia sendirian, tidak bisa memperjuangkan, itu akan mudah dilumpuhkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Lah selagi ada dua misalnya di Indonesia ini, organisasi yang paling besar kan hanya NU, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mesti yang dipilih salah satunya. Tetapi kami kebetulan kami juga besar di tradisi NU, tentu kami milih NU. Selagi masih ada organisasi ini, dan ini untuk bidangnya. Adapun ada kekurangan di dalamnya oleh pengurus, oleh oknum, itu hal biasa. Dalam berorganisasi, dalam berdinamika itu pasti ada. Tidak semuanya memuaskan. Tetapi sejelek-jeleknya sesuatu golongan organisasi yang sudah terbentuk, sudah mapan, apalagi ini dibikin oleh para ulama, itu pasti lebih efektif daripada berjuang sendirian. Nah, di sini kenapa faidah syaddu minhum ifaqadusan. Jika ada satu kelompok yang melarikan diri sendiri, itu sama seperti kambing, serigala menangkap kambing. Artinya apa? Sehebat-hebatnya kambing, kalau sendirian tidak bisa. Begitu juga selemah-lemahnya kambing, tetapi dia bergerombol, berjamaah, sehebat-hebatnya serigala, ya pasti takut. Apalagi kambing sendirian. Jadi kenapa apabila di antara kalian itu ada yang memencil sendiri, maka kemudian setan pun akan menerkamnya, seperti halnya serigala menerkam kambing. Artinya ini perkara mudah bagi setan. Ketika kita merasa paling benar, merasa kelompok paling benar, sekarang fenomenanya banyak. Ya minta maaf, kalian tahu sendiri. Itu kalau zaman Nabi itu ada yang disebut dengan kelompok Khawarij. Ya, ada kelompok-kelompok ekstrim. Dia itu berdakwah secara ekstrim, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara ekstrim, berbeda dengan tradisi NU maupun tradisi Muhammadiyah. Dia merasa benar, merasa menganggap mungkin NU lemah. Tetapi lagi-lagi selagi ya kan kita masih kuat memelihara Nahdlatul Ulama ini dengan bahu membahu, dengan saling tolong menolong, pasti Allah akan memberikan berkah di situ, akan memberikan pertolongan kepada jamaah ini, bukan memberi pertolongan kepada orang yang menjadi sendiri. Ya, ini tidak hanya dalam sebuah organisasi keagamaan, dimanapun begitu. Makanya organisasi kejelekan sendiri yang ditangani secara profesional, bahkan misi-misi kejahatan, mafia misalnya, tapi dia terorganisir dengan rapi, hal-hal yang benar itu bisa kalah dan dia menjadi kelompok yang kuat. Kenapa? Dia dilakukan secara gotong royong. Nah, makanya katanya Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tadi Allah, agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Karena kalau bercerai-berai, disitulah pintu masuk setan masuk, dan mudah sekali setan menggoda kita. Itu sama seperti serigala menerkam tadi itu kambing yang lepas dari golongannya. Saya pikir mungkin sejenak saja itu. Salah satu ayat lain yang perlu saya sitir di sini, ini lagi-lagi rujukannya adalah Muqaddimah Qanun Asasi ini. Jadi kitabnya itu Muqaddimah Qanun Asasi. Ini ayat salah satunya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini penting, ini kewajiban. Adalah di antara kalian itu ummatun yad'una. Ummatun yad'una itu suatu golongan yang mengajak kepada kebaikan dan
memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Nah, kita ini punya kewajiban sebagai umat itu, ulama maksudnya, punya kewajiban untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah kepada kebaikan. Tentu berdakwah itu butuh metode. Salah satunya tadi itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan tidak tolong menolong dalam kejelekan. Kemudian ya wiladina, ayat yang Al-Hujurat ini di mukaddimah juga saya bacakan ayatnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu litarafu, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal, saling memberi pemahaman, memberikan rasa empati, simpati antara satu dengan yang lain. Yang paling mulia di sisi Allah tetap orang bertakwa. Jadi ukuran takwa itu adalah ukuran masing-masing, hanya, dan itu prerogatif Allah, bukan prerogatif kita. Tetapi kita berkewajiban dengan adanya keragaman ini untuk saling mengerti, saling memahami, saling berempati, sehingga terciptalah satu kesatuan. Misinya satu ya, tetap adalah untuk li'li kalimatillah, Islam wal muslimin, untuk menegak, untuk kemuliaan Islam dan orang muslim, untuk li'li kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah melalui satu wadah, yang wadah itu tadi itu adalah Nahdlatul Ulama. Di situ sebenarnya ruh menjadi semangat lahirnya Nahdlatul Ulama yang harus dibentuk dengan melalui persatuan dan kesatuan yang terorganisir dengan rapi. Mengapa? Ya karena kalau ada hadis Nabi, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya ini Al-Qur'an ya. Hadis Nabi juga al-muslimu akhul muslim. Nah, ada hadis Nabi yang begitu. Kemudian Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka berdamailah, berbaiklah di antara saudara-saudara kalian, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan turhamun, niscaya kalian akan dirahmati. Sejatinya sesama saudara itu ada saudara yang sebangsa setanah air, saudara karena gen, keturunan saudara biologis, tetapi di sini lebih saudara karena saudara perintah agama. Kita satu agama, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sama satu saudara. Dalam satu saudara itu mesti antara bagian dengan yang lain saling merasakan, saling tolong menolong. Kenapa? Ya karena telah disebutkan oleh hadis Nabi bahwa orang Islam itu bagaikan satu jasad, kalmatul wahid. Jika ada satu jasad yang sakit, tentu bagian yang lain harus merasakan kesakitan tersebut. Nah, oleh karenanya seperti contoh misalnya sekarang di Palestina, orang Islam di Palestina merasa terzalimi. Kita sebagai orang Islam di sini bagaimana? Ya kita merasa tersakiti juga, merasa dizalimi. Tentu metodenya bagaimana? Apakah kita harus perang ke sana? Tidak harus. Bisa dengan metode yang diberikan NU, misalnya memberikan sumbangan dana, memberikan doa, membentuk lembaga pendidikan di sana, membentuk rumah sakit dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Ini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi ini adalah perjuangan seiman dan seislam dan seiman. Nah, sekarang banyak golongan yang ingin memperjuangkan Islam, kemudian bikin kelompok memperjuangkan Islam. Ada FPI, ada HTI, ada macam-macam. Ada kelompok-kelompok. Nah, kelompok itu tentu merasa dia itu benar. Ada kemudian ada Wahabi, kan? Ada Jamaah Islamiyah, kemudian ada ya Al-Wasliyah. Mungkin mereka benar, ada benarnya. Kita tidak menyalahkan, tetapi untuk menyatukan
Lah kalau sudah ada organisasi kenapa harus bikin yang baru? Bukan berarti karena tidak cocok kepada satu organisasi kemudian bikin yang lain. Yang ada kita benahi, kita perbaiki. Karena apa? Karena semakin banyak organisasi, semakin banyak organ di tubuh Islam, tentu itu sendiri justru akan melemahkan Islam. Dan itu sebenarnya pintu masuk setan tadi. Setan itu bisa berupa apa? Ya, strategi luar negeri, konspirasi luar, memanfaatkan kelompok-kelompok kecil sehingga lahir aliran fundamentalisme, ekstremisme, terorisme dan seterusnya. Karena apa? Adanya aliran-aliran kelompok-kelompok kecil yang mungkin merasa benar atau memang benar. Tetapi itu kan menjadi senjata dan menjadi bumerang bagi umat Islam tersendiri. Kenapa menjadi lemah? Orang Islam menjadi lemah karena semakin banyak organisasi, dan itu pintu masuk untuk lemahnya Islam, lemahnya umat Islam di dunia. Nah tentu kita yang sudah memilih NU, kita harus bertahan di NU karena ini sudah menjadi organisasi yang besar sekali dan kita mengakui yang mendirikan ulama, dan kita cukup berjuang di sini. Kita opini, adapun ada yang oknum yang kurang baik, ya tentu kita harus melakukan pembenahan dari dalam. Tidak bersifat ekstrim kemudian bikin golongan tersendiri. Semakin bikin golongan justru itu akan menjadi titik lemah dan pintu masuk setan untuk menghajar umat Islam. Tadi sudah jelas ayatnya. Jadi kama yakhdatifud da'bu fa idza shadda shaddu minhum ihtatafathu syaitan. Ihtatafathu syayatin. Setan masuk. Seperti apa? Seperti tadi itu diterekamnya oleh kambing. Serigala merekam kambing. Maka kasus hari ini, konteks hari ini, umat Islam diterkam oleh setan-setan. Umat Islam diterkam oleh musuh-musuh Islam, a'daul muslimin. Mereka melakukan rekayasa, melakukan strategi. Ya setan-setan itu melemahkan Islam. Melalui mana? Pintu masuknya karena banyaknya tercerai berainya umat Islam di dunia Islam itu sendiri. Makanya saya berharap kita tetap harus jaga NU, kita berjuang di NU, kita opini NU, kita benahi NU dari dalam. Bismillah, insyaallah. Tadi itu yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Jamaah yang sudah on the track, yang didirikan ulama yang tidak diragukan kealimannya, yang sudah direstui oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah diizini oleh para pewaris Nabi, ulama yang terdahulu adalah Nahdlatul Ulama. Kita insyaallah, katanya ke Hasyim Asy'ari, orang yang berjuang di NU saya doakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan saya anggap sebagai santri saya. Kita ingin bagian di dalamnya sebagai pejuang-pejuang NU, paling tidak mulai yang paling rendah di bawah, merawat tradisi NU. Enggak perlu bikin kelompok-kelompok baru, enggak perlu bikin golongan baru, dan tidak perlu bersikap ekstrim, tapi kita tetap harus menjaga apa yang ditinggalkan tradisi yang difatwakan oleh para ulama kita. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.